Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Video kali ini adalah request dari permaisuri saya, pendamping hidup saya. Katanya ingin temanya tentang amanah katanya. Jadi temanya adalah amanah yang dikhianati. Oke, sebelum dilanjut dengan tema amanah yang dikhianati, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan Cerita Kita Channel pun setiap tengah malam ada live streaming. Silahkan yang ingin bergabung, gabung saja, bebas. Ini kisah nyata, cerita nyata ada di kehidupan kita. Ini menimpa termasuknya bapak angkat saya lah. Jadi setelah bapak angkat saya bertahun-tahun bekerja di Turki, di Istanbul ya, begitu pensiun ingin pulang kampung, katanya ingin menikmati hasil jerih payah kerja di Turki. Karena sudah pensiun, beliau ingin hidup tenang, tentram, damai di kampung. Katanya ingin membangun sebuah toko. Perjalanannya unik. Jadi pensiunnya itu merangkap pensiun kerjanya juga, berikut pensiun masa hidupnya. Di saat akan menjelang pensiun, beliau kecelakaan di Istanbul, negara Turki. Mobilnya membentur pembatas jalan hingga pendarahan di dalam otaknya. Berhari-hari mengalami koma, belum sadar-sadar juga. Karena istri beliau ingin kalau suaminya dipulangkan saja ke Indonesia. Akhirnya dikabulkan, semua pulang dengan membawa dana pensiun dari negara Turki. Begitu pesawat take off, dikabarkan kalau beliau telah pergi selama-lamanya. Otomatis di kampung halamannya pun dikasih kabar sudah bersiap-siap mempersiapkan kedatangan jenazah beliau. Beliau tinggalnya di Surade, Jampang, Jawa Barat. Jampang masuknya Jawa Barat apa Banten ya? Begitu tiba di tanah kelahirannya di Surade, Jampang, beliau dimandikan, dikafani, terus akan mengadakan sholat jenazah. Di saat itulah beliau bangkit kembali. Otomatis semua kaget, terkejut,
bingung, campur aduk. Di situ terjadi kegemparan. Ternyata beliau bangkit kembali. Di saat bangkit, beliau bukan mencari siapa-siapa, tetapi mencari anaknya. Yang aneh adalah bukan anak kandungnya, tetapi yang dicari-cari oleh beliau adalah anak angkatnya. Setelah dari kebangkitan itu, setiap hari selalu nanyain anak angkatnya, saya ingin ketemu dengan Den Arya, saya ingin ketemu dengan Den Arya. Itulah kuasa Tuhan. Beliau bangkit tidak begitu lama, sekitaran 1 minggu. 1 minggu pun beliau mencari-cari seorang Arya Duta sampai tidak ketemu. Akhirnya beliau pergi juga. Di saat pergi inilah, di kediaman beliau, kuburan pun belum kering, tanahnya pun belum kering. Di rumahnya sudah sibuk tentang bagi-bagi harta waris. Akhirnya istrinya beliau sok don, langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit beberapa hari dalam perawatan, akhirnya istrinya pun menyusul sang suami. Dua-duanya sudah pergi meninggalkan kita semua. Di saat itulah huru-hara percekcokan yang katanya seperti kiamat di rumahnya semakin membara. Semua unsur keserakahan muncul. Hasil jerih payah beliau pun yang bertahun-tahun kerja di luar negeri akhirnya hilang semua, musnah semua, habis semua, rungkad semuanya. Karena anak yang pertamanya hobinya judi slot, semua dijual, semua dilelang, dan modal untuk buka toko pun digasak lagi. Jadi anak pertama dan anak kedua pun sama-sama seperti itu, semuanya habis. Yang tertinggal adalah anak yang perempuan yang sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Kesimpulannya adalah warisan itu adalah amanah. Amanah yang harus dijaga, amanah yang harus dirawat, amanah yang harus dipelihara. Tapi ini kebalikannya. Amanah tersebut sudah dihianati oleh anak-anaknya sendiri. Akhirnya semuanya habis, tidak berbekas di Surade Jampang. Hingga anak yang perempuannya pun ikut dengan pamannya. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dengan warisan itu. Karena warisan adalah amanah. Jika kita diberikan amanah, diberikan warisan itu, kita bertanya pada diri kita sendiri, sanggupkah diri kita ini untuk merawatnya, untuk menjaganya, untuk memeliharanya? Jika diri kita mengatakan sanggup untuk
menjaga amanah ini? Silahkan katakan iya. Jika tidak sanggup, apalagi sampai mengkhianati, katakan saja saya belum sanggup. Begitu. Terbayangkan rumah begitu banyaknya, kos-kosan banyak pintunya, sampai membangun toko juga, sampai sawahnya pun mencapai 35 hektar. Hasil jerih payah bekerja di Istanbul, Turki, yang bertahun-tahun lamanya, akhirnya semuanya rungkad kurang dari 1 bulan. Tidak tersisa sedikit pun, semuanya habis. Ada yang dijual, ada yang dilelang karena kecanduan judi slot. Nah, bahaya kan? Yang kasihan adalah anak perempuannya, sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak ada orang tua, tidak ada juga bekal untuk biaya hidupnya. Ceritanya sudah, kesimpulannya pun sudah, sekarang adalah tinggal solusinya. Harus bagaimana sih orang tua supaya nanti anak-anaknya di saat diwariskan sesuatu bisa dijaga, dirawat, dan dipelihara? Ini solusinya. Sebelum anak-anak kita diwariskan harta dan kekayaan, berikanlah anak-anak kita ini warisan cinta dan kasih sayang yang sejati. Jika cinta dan kasih sayang yang sejati ini sudah tertanam di lubuk hati yang paling dalam, di hati nuraninya, di hati sanubarinya, niscaya anak-anak kita akan bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Sedikit kemungkinan untuk mengkhianatinya. Oke, sekali lagi silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Silakan ditekan juga tuh yang logo dolarnya, ada super thank, ada super chat, dan bila perlu tekan juga tombol langganan yang tertulis gabung, silakan diklik. Dan jangan lupa setiap tengah malam Cerita Kita channel selalu live streaming. Oke, sampai di sini dulu kisah dari amanah yang dikhianati. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Sampai di sini dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.